profesional, berjumpa kembali di channel YouTube saya, Johnson Alfonso, trainer profesional. Dalam serial video training tentang change management, saya akan sharing yaitu dampak-dampak perubahan dan bagaimana Anda mengantisipasinya. Yang penting sekali bagi para profesional. Oleh itu sahabat sekalian, saksikan video ini sampai selesai. Dampak perubahan. Dampak perubahan tetap sahabat sekalian, yaitu ada positif, ada negatif. Itu sudah secara umum. Tentu kalau bagi positif ya senang, begitu ya, bahagia, ada perubahan, ada keberuntungan, begitu ya. Itu menyenangkan sekali. Tapi bagi korban-korban perubahan di mana harus di PHK atau perusahaannya tutup, wah ini menyedihkan sahabat sekalian. Nah disinilah situasi tersebut akibat dampak perubahan ini bisa membuat orang tertawa terbahak-bahak karena perubahan. Kedua, bisa membuat orang menangis terseduh-seduh, bahkan bisa bertindak lebih nekat lagi sahabat sekalian ya. Jadi dampak perubahan itu jelas positif dan negatif. Lalu bagaimana diri Anda melihat perubahan tersebut ya? Nah pertama tentu perubahan dalam setiap pribadi Anda atau perusahaan Anda. Begitu ada perubahan yang tidak siap, tentu dia akan mengalami shock gitu ya. Waduh, perubahan kebayang sahabat sekalian, ini perubahan yang mengerikan sekali. Yang kedua, makin dalam ya, dari segi energi dan waktunya, mulai Anda marah terhadap perubahan ini. Kenapa harus saya? Kenapa bukan mereka? Kenapa? Waduh, semua marah ya. Kalau Anda lihat kemarahan luar biasa ya di mana-mana ya. Marah, apalagi tidak punya dukungan oleh spiritualitas bagus begitu ya. Lalu yang ketiga, nah tahap ketiga turun lagi kan ya, habis marah. Lalu dia mulai bernostalgia. Dulu aku enak, sekarang menderita. Dulu cerita masa lalu lagi, masalah indahnya, enaknya kan begitu ya. Nah itu dampak-dampaknya. Lalu juga bisa muncul juga namanya ketakutan, fear gitu ya, takut. Nah di sini ya, dari perubahan tersebut. Lalu ada juga mulai tawar menawar, ya udahlah saya begini dan seterusnya. Nah di sini ya, ini tahap-tahapan perubahan. Lalu yang mulai disadar, titik balik ya, dia menerima perubahan itu. Ya sudah, saya terima perubahan ini, saya nggak usah melawan, saya nggak usah shock lagi, saya tidak perlu marah lagi, saya nggak perlu mengingat masa lalu lagi. Sudah lewat masa-masa itu. Dan tidak perlu kita takut, tidak perlu kita menawar, sudah. Sekarang saya menerima perubahan itu dengan bahagia dan saya bersiap beradaptasi dengan perubahan tersebut. Nah ini dia dampak perubahan ya, keren ya, sudah mulai bagus. Nah ketika sudah sadar dia menerima perubahan tersebut, ya menyadari perubahan itu memang harus terjadi dalam dirinya, dan dia sadar dia menerima. Nah ini teman-teman, kalau nggak menerima, dia mengalami kepahitan hati, kemudian emosi, jadi marah dan seterusnya. Bukan makin bagus sahabat sekalian, makin rusak oleh perubahan tersebut. Artinya baik-baik, baik diri Anda, organisasi Anda, jaga, jangan sampai terpuruk terus-menerus. Jangan sampai Anda masuk lebih dalam lagi dan bisa menghancurkan pribadi Anda dan juga organisasi Anda. Terima perubahan itu sesuatu yang baru, sesuatu new normal. Terima dulu, ya sudah. Begitu terima, mulai Anda, begitu menerima, mulai Anda berpikirlah kreatif. Dari sinilah kreatif, berarti Anda menggali informasi Anda dalam diri, potensi Anda, lalu membuat pilihan-pilihan. Nah, pilihan-pilihannya, apakah bertahan itu tersebut, atau mulai bergerak mencari alternatif. Nah, disinilah kesadaran mulai positif ya. Begitu positif, menerima, muncullah pilihan-pilihan. Anda terbuka. Nah, setelah terbuka pilihan tersebut, baru terjadi namanya mengulangi, mengadjust, mengatur kembali, readjustment dalam pola hidup Anda, pola konsumsi, dan sebagainya. Nah itulah pribadi harus dilakukan ya, baik secara pribadi maupun organisasi, begitu adjustment. Nah baru muncullah bentuk-bentuk komitmen baru yang dilakukan teman-teman sekalian ya. Saksikan video ini sampai selesai dan selalu ingat untuk subscribe, klik loncengnya, beri tanda like, kasih komen positif, lalu kemudian share video ini kepada sahabat-sahabat yang memerlukan video ini. Inilah perubahannya, berarti komitmen baru, siap, perubahan boleh, tapi saya tahu memang ada dampak positif, ada dampak negatifnya. Nah yang paling pertama adalah kesadaran saya untuk menerima dampak perubahan tersebut. Nah itu sahabat-sahabat sekalian yang perlu kita ketahui. Nah memang hal-hal positifnya banyak ya, pembelajaran baru dalam hidup kita. Akhirnya kita mampu bertahan hidup ya. Tentu kita bisa jauh lebih produktif agar satu perubahan dalam diri kita.
Perubahan pendidikan bagus kan ya, perubahan semuanya. Cuman yang tidak siap banyak perubahan yang tidak menyenangkan bagi dirinya. Tapi setiap manusia atau organisasi harus siap menghadapi perubahan negatif atau positif. Terima perubahan itu dengan bahagia. Supaya apa? Dari sini Anda punya motivasi, gairah baru. Dan selanjutnya Anda menjadi agen perubahan. Biasa, sangat dinamis begitu ya, setelah Anda menerima. Nah, kalau Anda terus-menerus menyesali perubahan tersebut, maka semangat Anda akan menurun dan terus terpuruk. Lalu tahap berikutnya Anda tadi kan marah-marah, mulai bernostalgia, mulai stres, bisa error, seperti itu ya. Atau konflik. Dengan konflik batin Anda, pribadi Anda konflik begitu ya. Atau juga dengan orang-orang lain konflik. Nah, akhirnya produktivitas mulai menurun. Nah, kualitas hidupnya menurun semuanya, dan mulai Anda mengambil sikap kerja yang buruk. Nah, ini dampak-dampak ya belum perubahannya. Nah, intinya di sini sahabat sekalian, kesiapan Anda menghadapi perubahan itu penting sekali sahabat sekalian. Oleh karena itu, supaya siap berubah, nah ini ya, kita boleh belajar dari pemain bola yang ada di lapangan. Makanya waktu saya masih kecil, masih remaja, ikut dalam suatu grup bola, seorang pemain yang hebat, ada pemain yang terus bergerak. Sekalipun dia bergerak terus, artinya ketika ada bola dia cepat mengambil. Tapi kalau kondisi diam untuk merespon itu terlalu lambat. Oleh karena itu di sini perlu diperhatikan adalah, jelas ya, dan perubahan itu sangat dahsyat banget begitu ya. Syukur perubahannya positif ya. Kalau tidak, terus ya siap respon dengan baik. Jadi terus menerus artinya belajar terus menerus supaya Anda siap menghadapi dampak-dampak suatu perubahan. Sahabat profesional sekalian, jadi sekarang Anda paham bahwa kita sekarang melihat perubahan itu ada dampak positif, ada dampak negatif. Tergantung Anda ada di mana, kan begitu ya. Syukur-syukur Anda positif dampaknya, kan ya, menyenangkan tentu perubahan tersebut. Nah, yang perlu Anda perhatikan dampak perubahan terjadi adalah pertama, ada tadi saya sebutkan ada 9 ya. Dari pertama shocks gitu perubahannya, kedua Anda akan marah begitu ya. Lalu ketiga Anda mulai agak berkembang sedikit, mulai nostalgia, kenapa dulu dan seterusnya begitu ya. Mulai tahap takut gitu kan, mulai ketakutan gimana lah. Di sini baru tahap kelima Anda mulai tawar-menawar dalam hidup Anda, melakukan adjustment dan seterusnya ya. Tawar-menawar perubahan, jangan begitu lah seterusnya. Nah, tahap titik balik yaitu apa di sini? Tahap ke-6, acceptance, menerima perubahan tersebut. Sekalipun dia negatif, itu tahapan menerima ke-6. Yang ke-7, naik lagi Anda mulai berkembang, yaitu ketika Anda sudah menerima, maka Anda akan banyak keterbukaan dalam hidup Anda. Keluarlah kreativitas, karena Anda sudah mulai berpikirnya positif, sudah terima apapun yang Anda berubah dalam diri Anda. Entah apapun dalam tubuh Anda sekarang, ada sakit, apapun juga siap berubah. Pilihan-pilihan itu dalam hidup, sekali lagi Anda yang memilih dalam hidup, bukan orang lain. Pilihan dalam diri Anda. Nah, punya pilihan-pilihan, lalu Anda melakukan readjustment dalam diri Anda. Atur lagi, atur ulang, harus diatur ulang. Pola hidup, pola semuanya, kita semua diatur. Dan berikutnya Anda ketemulah hal-hal baru, komitmen yang baru, namanya new, sesuatu gaya hidup yang baru. Semoga video ini bermanfaat bagi Anda, dan Anda akan jauh lebih sukses menghadapi suatu perubahan. Dan saksikan video-video saya lainnya, semoga Anda lebih sukses lagi. God bless you.